Oke, yang sudah masuk di layarnya muncul ada slide ya. Iya Pak, muncul Pak. Oke. Arfa Mahdura. Oke. Jadi di ini saya rekam juga. Jadi kalau misalkan masih mau lihat nanti perkuliahannya, nanti saya kasih linknya di YouTube, di grup ya, link YouTube-nya. Jadi bisa dilihat kembali. Mana tadi? Nah, sudah banyak tadi yang saya admit, kenapa belum masuk? Oke, karena saya kuliah di Zoom ini mengikuti waktunya Zoom 40 menit. Ya. Setelah itu dia akan otomatis putus karena bukan akun premium kita gunakan. Kita sambil menunggu yang lain baru masuk ini karena yang gabung baru 5. Arfa, Madura, Muhammad Rizky, Rahmat Hidayat, Saiful Lutfi. Oke, sambil menunggu yang lain tetap masuk, kita mulai saja untuk kuliah manajemen mutu sesi 2 dan pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa tentang manajemen mutu, terutamanya mutu listrik ya. Jadi di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang power system, bagaimana sistem kelistrikan secara umum ya. Ini yang gabung siapa ini? Ibnu. Tadi sudah banyak saya klik-klik tapi tidak ada yang masuk. Mufli. Ini Mufli sudah 2 kali nih. Oke. Mufli. Jadi pertemuan kita untuk manajemen mutu di sesi 2 ini karena arahannya Pak Asrul diarahkan saja ke mutu listrik. Ya, jadi saya isinya ke sini padahal yang saya siapkan itu yang ISO karena sebelumnya yang ada ISO ya. International Standard Operation itu ISO. Nah, kalau kita bicara mutu listrik, saya mencoba mengarah ke kualitas kualitas listriknya ya, daya listriknya. Jadi makanya di pertemuan pertama sudah kita bahas tentang power system. Jadi itu sebenarnya gambaran umum kembali dan itu sering diulang-ulang di beberapa mata kuliah. Kemudian masuk ke power quality, juga mungkin akan ada yang sama dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi saya coba melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Kemudian tentang reliability kita akan bahas di 2 pertemuan, dan voltage harmonic atau harmonik tegangan kita akan bahas 2 pertemuan juga. Ada 6 pertemuan. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas sedikit tentang power quality. Nah, ini gambarannya power system ya, bahwa ada PLTA, ada pembangkit ya, pembangkit besar. Kemudian di pembangkit itu ada gardu step up ya. Dari 11 kV dinaikkan ke 150 kV, kemudian dikirim ke transmisi ya. Kemudian di gardu-gardu induk ada lagi beberapa pembangkit yang masuk ya, masuk ke grid istilahnya ya. Jadi digabungkan di gardu-gardu induk. Kemudian ditransmisikan 150 kV ditransmisikan atau 500 ya. Jadi saluran udara tegangan tinggi SUTT itu 150, atau yang SUTET yang 500 kV ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dipindah ke jalur distribusi ya, jalur distribusi jaringan tegangan menengah 20 kV, 20 sampai 70 tapi umumnya 20 kV. Setelah itu dipindah lagi ke jaringan tegangan rendah JTR 220. Biasa ditulis 380 per 220. Artinya kalau 380 itu 3 fase, 220 dia 1 fase. Baru sampai ke industri, ada industri yang menggunakan ini dari distribusi, sekolah ya, atau perguruan tinggi, rumah, kemudian ada kantor yang langsung 3 fasa seperti di Politeknik Khusus itu langsung 3 fasa. Kemudian ada juga industri yang besar yang
betul-betul dia dari transmisi 150 kV udah konversi masuk ya. Kemudian ada Gardindo 70 kV. Oke, di awal ini yang gabung 8 orang: Ibnu, Hasra, Mahdura, Arfa, Mufli, Rizky, Rahmat Hidayat, Saiful Lutfi. Dari 12 gabung 8, berarti kurang 4 orang ya. Oke, kita lanjut karena waktunya hanya 40 menit ya. Jadi nanti lagi dulu. Oke, kalau kita bicara motor listrik seperti di pertama, berarti kita lebih banyak berbicara tentang power quality atau kualitas daya. Nah, kalau kita mau membayangkan seperti apa power quality itu, ya, yang pertama dia harus ada atau tersedia, sehingga pertama yang jadi kajian ketika kita bicara tentang power quality ya dia tersedia atau tidak dan bagaimana penyediaannya. Nah, itulah yang dibahas di keandalan, seberapa persen dia menyala, apakah dia pernah padam atau tidak. Nah, itulah yang menjadi pembahasan nanti di keandalan, reliability, dan di dalam reliability ada availability, ada atau tidak adanya. Kemudian yang kedua, apakah listrik itu stabil atau tidak. Dulu biasa kalau kita kalau sekarang mungkin tidak terlalu jarang ya. Dulu sering ada kejadian kalau pakai lampu hijau itu kadang dia redup. Ya, mungkin karena Anda tahu kalau di daerah teman-teman, kalau di kampung seperti itu biasanya. Ini Daniel baru gabung. Oke, stabilitas kadang tegangannya drop. Jadi biasa orang bilang, oh lagi turun spanding, lampu pijarnya redup. Kalau lampu Philips dia ada batasannya, kalau dia turun dia tidak ada istilah redup. Kalau sudah tidak sampai tegangannya ya mati. Ya. Kemudian frekuensi, mungkin kalau peralatan-peralatan pencahayaan tidak terlalu berpengaruh frekuensi ya, tapi kalau peralatan audio yang menggunakan frekuensi atau ada peralatan yang sensitif dengan frekuensi itu sangat berpengaruh. Kemudian ya ini yang saya tampilkan di pertemuan pertama power quality. Itu dalam lingkaran ini dia ada ketersediaannya ya, masalah ketersediaan. Kemudian di luar lingkaran ini kualitasnya atau stabilnya ya, seberapa stabil dia. Nah, untuk yang dalam lingkaran ketersediaannya itu akan kita bahas tentang reliability ini di pertemuan 3 dan 4. Dan kemudian untuk yang masalah stabilitas di sini ada beberapa ya: frequency variation, flicker, transient, harmonic distortion, noise, swell, surge. Nah, kita akan bahas di pertemuan 5 dan 6 itu hanya harmonic distortion ya. Mungkin yang lain-lain bisa dipelajari dengan membaca referensi. Nah, di sini disampaikan bahwa availability is a subset of reliability, bahwa availability ini adalah bagian dari reliability ya. Reliability is a subset of power quality, bahwa reliability adalah bagian dari kualitas daya ya. Jadi yang gabung sudah 9 ya. Oke. Kemudian reliability deals with interruption. Jadi reliability adalah interupsi atau gangguan lah lebih mudahnya. And availability deal with the probability of being on interrupted state. Nah, seberapa sering ada gangguan availability ini ya, seberapa sering dia padam. Kemudian power quality deals with any deviation from a perfect sinusoidal voltage source.
Jadi kualitas daya itu dia bicara tentang berapa deviasi atau perubahan eh, perubahan tegangan dari perfect sinusoidal voltage source, dari tegangan bentuk sinusoidal tegangannya sendiri ya, berapa jauh berubah. Nah, itu yang akan kita bahas ini malam. Oke, jadi seperti yang tadi, bahwa kalau kita bicara tentang mutu listrik, maka kita bicara tentang power quality. Dan kalau kita bicara tentang power quality, atau biasa juga di Indonesia disebut dengan kualitas daya listrik, di mana istilah ini sudah dikenal atau sering didengungkan mulai dari akhir tahun 1980-an ya, sudah sering dikenal ini kualitas daya listrik. Ada beberapa definisi atau terjemahan dari kualitas daya listrik ini, tergantung dari sudut pandang masing-masing, masing-masing keperluan. Jadi yang pertama itu adalah kualitas daya listrik adalah konsep yang memberikan gambaran tentang baik atau buruknya suatu mutu daya listrik akibat adanya beberapa jenis gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan. Nah, itu kalau didefinisikan berdasarkan jenis beberapa gangguan ya, dari sudut pandang gangguan kelistrikan. Tapi kalau industri manufaktur, dia mendefinisikan bahwa kualitas daya listrik ini adalah karakteristik suatu daya listrik yang memungkinkan peralatan yang dimiliki industri tersebut bekerja dengan baik. Jadi meskipun listriknya selalu ada, tapi ketika peralatan-peralatan yang ada di industri manufaktur tidak bisa bekerja dengan baik karena listrik yang disuplai tidak sesuai misalkan, ya tetap dia katakan bahwa kualitas daya listriknya kurang, ya, tidak sesuai. Nah, dari beberapa definisi secara general bahwa kualitas daya listrik itu adalah setiap masalah daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus, atau frekuensi. Jadi ada 3 ya. Penyimpangan dari tegangan, arus, atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan operasional peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Ya. Jadi adanya masalah karena ada penyimpangan dari tegangan, arus, dan frekuensi yang mengakibatkan kegagalan operasional atau kesalahan operasional suatu peralatan listrik yang ada di konsumen. Nah, kualitas daya listrik mengapa jadi penting? Ya, kenapa kualitas daya listrik menjadi penting untuk dibahas, dan bahkan ada beberapa penelitian mencoba meneliti mengapa seperti apa kualitas daya listrik ini. Ya, yang pertama karena pertumbuhan beban listrik itu selalu meningkat, ya, jumlah pelanggan selalu bertambah. Kemudian karena meningkatnya kebutuhan listrik ini, ya, sehingga banyak penggunaan peralatan listrik yang efisiensi tinggi, ya, efisiensi tinggi. Terbalik ini, kan efisiensi tinggi juga meningkat penggunaannya, seperti pengaturan kecepatan motor, kapasitor bank, ya. Mungkin kalau di gedung-gedung perhotelan itu ada lift misalkan menggunakan motor listrik, kemudian mereka menggunakan kapasitor bank untuk mengurangi faktor daya misalkan, ya. Kemudian kesadaran juga para pengguna tentang kualitas daya listrik itu, bahwa mereka mulai tahu bahwa ini listriknya tidak begitu baik gitu. Terutama banyak penelitian menyebutkan bahwa penyebab kerusakan peralatan itu kebanyakan karena kualitas daya listrik yang kurang bagus. Siapa ini? Tahmid. Oke. Tahmid. Singkat Tahmid Saifal. Tahmid. Jadi 12 orang kurang 1 11. Siapa yang belum ada ya?
Jadi yang hadir di sini Ibnu, Saif, Daniel, Hasra, Madura, Arfa, Mufli, Muhammad Rizky, Rahmat, Saiful Lutfi, Tahmid. Kurang satu orang. Siapa kira-kira? Idris, Pak. Idris, Pak. Idris. Kenapa Idris? Terlalu jauh di follow dan di Sorwako. Idris, ya dari tadi Idris saya belum klik admitnya. Oke. Baru mau masuk, Pak. Oke. Kita sambil menunggu Idris saja ya. Jadi kenapa kualitas daya listrik ini penting? Karena ya kurang lebih ada 4 faktor ini yang menyebabkan bahwa pertumbuhan listrik. Sebenarnya dari beberapa literatur itu ada berbeda ya. Ada yang 7, ada yang 6, tapi saya ambil yang 4 saja ya. Tidak apa-apa. Pertumbuhan beban listrik memang sekarang makin meningkat. Kemudian kita juga makin banyak menggunakan peralatan-peralatan efisiensi seperti mesin cuci misalkan. Itu mesin cuci punya pengaturan kecepatan motor ya. Kemudian yang keempat ini interkoneksi. Kesadaran pengguna juga apalagi di zaman sekarang internet sangat mudah digunakan untuk belajar. Orang sering searching kenapa ini rusak, kenapa itu rusak ya. Sehingga itu menjadi penting. Dan interkoneksi, bahwa di sini kita masih menggunakan listrik yang terinterkoneksi baik dari beberapa pembangkit maupun keseluruhan beban ya. Jadi hampir seluruh beban listrik itu terkoneksi ke grid ya. Sehingga ketika dia sistemnya interkoneksi, jika terjadi satu kegagalan itu bisa mengganggu keseluruhan sistem. Jadi misalkan kalau ada gangguan seperti beberapa hari yang pernah terjadi itu, ini Andres, terjadi kegagalan atau terjadi gangguan bisa block out kalau sistemnya tidak stabil ya. Nah, di poin B dengan poin D ini ya, poin B dengan poin D. Poin B itu tentang efisiensi, itu dia pengaruhnya lebih banyak menghasilkan harmonik ya. Kemudian interkoneksi ini kita lebih banyak berbicara tentang keandalan, seberapa sering dia padam karena gangguan ya. Nah, pada dasarnya bahwa daya listrik itu adalah tegangan dikali arus ya. Jadi sederhananya bahwa daya listrik itu biasa kita hitung tegangan kali arus. Nah, kalau kita melihat dari kualitas yang bisa dikendalikan dari sisi pembangkit itu tegangan ya. Jadi tegangan ini bisa dikendalikan dari sistem supply untuk pembangkit. Sedangkan arus tidak bisa dikendalikan. Kenapa arus tidak bisa dikendalikan? Jadi arus tidak dapat dikendalikan dari sistem supply karena arus ini tergantung pada beban yang bersifat individual ya. Jadi bebannya sangat bersifat individual dan berada di beban ya. Tidak bisa kita batasi bebannya orang ya. Makanya biasa cuma dikasih MCB pembatas saja. Jadi ada yang 900 VA, ada yang 1300 VA. Apakah dia terpakai semuanya atau tidak ya tergantung dari pelanggannya. Oke. Karena tadi dari daya listrik ini tegangan kali arus yang bisa dikendalikan itu hanya tegangan ya yang bisa dikendalikan dari sisi pembangkit, sehingga bagi pembangkit itu ya kualitas daya listrik itu ada kualitas tegangannya ya, seberapa jauh tegangan dari pembangkit, seberapa bagus gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang listrik atau baseran listrik, paling sering kita lihat gambaran seperti ini ya. Jadi kalau listriknya bolak-balik, karena listrik itu umumnya dia identik dengan bolak-balik soalnya. Kalau DC biasanya orang identiknya dengan baterai atau aki. Jadi kalau bicara listrik itu listriknya harus bolak-balik. Sebenarnya kan di generator itu dia yang ada rotasi ya, putaran. Nah, putaran ini yang menghasilkan GGL
Ya, karena dia berputar, akhirnya GGL yang dihasilkan itu bentuknya sinusoidal. Ya, dengan gambaran seperti ini, bahwa ini ya maksimumnya ketika dia berada dari sudut 90 derajat dari sudut awalnya, ya. Kemudian dia berputar berotasi generatornya, akhirnya dia mengeluarkan eh, sinyal listrik yang bentuknya sinusoidal. Kenapa sinusoidal? Karena pada saat dia 0 dia nilainya 0 volt, dan pada saat dia sudut 90 derajat dia nilainya maksimum, ya. Pada saat dia 180 derajat dia 0, kemudian pada saat 270 ini kembali maksimum, tapi dengan arah arus yang berlawanan, ya. 360 kembali lagi ke 0. Jadi bentuknya sinusoidal, ya. Nah, dari besaran listrikan tadi ada beberapa besaran yang bisa kita lihat di sini, ya. Ada ini maksimum, kemudian ada ini 90. Jadi horizontal ini, ya, atau sumbu X-nya ini itu bukan hanya sudut, tapi di sini juga berbicara tentang time, waktu, ya, berapa lama terjadi ini, ya. Sedangkan sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya, ya, itu umumnya ada dua. Di sini ada tegangan, ya, maksimum, dan biasanya juga ada arus. Sehingga kalau kita lihat besaran yang tampak di sinyal itu ada 5 paling tidak. Di situ ada tegangan, ya, satuannya volt, ada arus, satuannya ampere, kemudian ada frekuensi, satuannya hertz. Nah, ada periode, satuannya detik, ada sudut atau derajat, ya. Jadi dari satu gambar ini, satu kali dia berulang seperti ini berarti ada satu periode. Berapa perulangan setiap detiknya misalkan, atau jumlah perulangan per waktu yang ditetapkan itu sama dengan frekuensi, ya. Kemudian ada sudut-sudut fasa, ya. Ini 0, 90, 180, taruhlah di sini setengah berarti 45 derajat misalkan, ya. Sini 135 itu merupakan sudut-sudut fasa yang terjadi di sini. Nah, itu yang tampak. Jadi kurang lebih ada 5 besaran yang muncul: tegangan, arus, frekuensi, periode, dan sudut, ya. Tapi ada juga besaran yang tidak kelihatan di gelombang yang tadi. Jadi ada besaran yang bisa kita hitung tapi tidak muncul di sini, ya. Itulah daya. Daya tidak muncul tapi bisa kita hitung. Faktor daya, energi, ya. Ini saya tidak tulis satuannya di sini karena masih daya ini saja beberapa bagian. Faktor daya memang tidak ada satuannya. Energi ini ya daya dikali waktu, ya. Nah, ini standar besarannya. Jadi standar besaran listrik itu untuk tegangan itu ya kisarannya 20 sampai 240, atau misalkan taruhlah kita ambil standar 220, dia boleh naik plus 5 dan boleh turun minus 10, ya. Jadi kalau P-Lancer dituliskan seperti ini 220 sampai 240, ya. Kalau 20-nya bisa naik sampai 5% maksimum, dan bisa turun sampai 10%. Jadi kalau 20-nya kita untungkan 10%, bisa turun sampai 10%, ya. Itu standar PLN. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Menurut permen ESDM ini dia hanya bisa toleransi 0,5 Hz saja, ya. Jadi turun dia ke 9,5 Hz atau naik sampai 55 Hz, ya. Kemudian faktor daya yang paling bagus itu adalah 1. Dan sebaiknya sih faktor daya tidak lebih kecil dari 0,8. Paling kecil lah ini, minimal dia 0,8, kalau bisa 0,9. Nah, ini umumnya seperti itu, 0,8. Jadi motor-motor itu umumnya kalau mereka menulis faktor daya itu umumnya 0,8. Karena kalau ada yang tulis sampai 0,75 itu sudah tidak laku motornya. Karena itu bisa merugikan penggunanya, ya. Namun dalam kondisi emergensi
frekuensi itu bisa ditoleransi sampai 47,5 atau naik sampai 52 Hz. Sedangkan tegangan bisa toleransi naik sampai 6% dan turun sampai 13%. Kenapa naiknya kecil? Karena kalau naik lebih tinggi lagi, apa peralatan kita mungkin sudah tidak bisa menahan, ya, mampu menyelesaikan dengan ini peralatan kenaikan tegangan, ya. Jadi kalau dia naik terlalu tinggi, over voltage, itu bisa merusak alat lebih cepat, ya, bisa membakar alat. Kalau dia under voltage, mungkin alatnya tidak bekerja normal, tetap mengalami kerusakan tapi tidak langsung di saat itu. Kalau lama terjadi baru dia rusak, ya. Oke, kemudian, nah, daya listrik ini yang sering kita lihat kan ini, ya, energi itu V kali I kali T, kemudian daya diperoleh dari sini, E dibagi T, ya. Waktunya tinggal 10 menit. Ya, jadi nanti kalau selesai, kalau memang slide-nya masih ada, saya sambung saja sebentar. Ini sudah sering dipelajari, ya, tentang daya listrik, ya. Jadi ada 3 misalnya nih, AB. Ada 3, jadi daya yang digunakan secara nyata atau biasa disebut dengan daya aktif. Ini dihasilkan oleh beban resistif murni, ya. Jadi daya listrik berdasarkan yang dihasilkan oleh beban, ya. Kalau yang di pembangkit kan dia cuma kirim saja dalam bentuk tegangan. Nanti terhubung ke beban baru dia muncul yang namanya arus, ya. Nah, kalau dia resistif murni, ya menghitung dayanya cuma seperti ini, I kuadrat kali R. Tapi ada juga daya reaktansi, daya yang diperoleh dari beban reaktansi, ya, biasanya disebut dengan daya reaktif. Nah, daya reaktansi ada 2, ada reaktansi induktif, ada reaktansi kapasitif. Reaktansi induktif ini dia menyerap daya reaktif dan menghasilkan medan magnet, sedangkan yang kapasitif menyerap daya reaktif dan menghasilkan medan listrik. Jadi kalau dia menggunakan ini, reaktansi ini, maka daya reaktif Q sama dengan I kuadrat dikali X kali reaktansi. Di mana reaktansi kalau dia ada 2, maka reaktansi induktif dikurangi dengan reaktansi kapasitif, ya. Nah, kemudian daya yang ketiga adalah daya semu atau daya kompleks, ya. Dia kurang lebih penyumulan vektor dari P dan Q. P ini adalah daya nyata, daya aktif, dan Q ini adalah daya reaktif. Jadi dia tuliskan seperti ini, E sama dengan P tambah imajiner J Q, ya, atau sering juga kita tuliskan E sama dengan P kali I. Saya tidak munculkan lagi di sini segitiga daya karena teman-teman sudah hafal semua seperti apa, ya, segitiga dayanya. Sudah berapa kali juga diulang-ulang di beberapa mata kuliah. Nah, kita lanjut saja. Nah, daya reaktif ini itu dihasilkan oleh beban tidak linear. Ada 2 beban tidak linear, beban induktif dan beban kapasitif, ya. Nah, kedua beban ini memberikan karakteristik yang berbeda. Jadi beban induktif itu sering disebut dengan lagging. Lagging itu harusnya tertinggal, ya. Harus tertinggal, dan kalau dia induktif murni, besar ketertinggalannya itu sampai 90 derajat. Kemudian beban kapasitif ini dia leading, harusnya mendahului. Jadi kita anggap tegangan itu tetap, tapi ketika dipasang induktif maka harusnya melambat dia naiknya. Tapi ketika kita pasang beban kapasitif, maka ada loncatan harusnya loncat, ya, mendahului. Dan untuk kapasitif murni itu bisa sampai 90 derajat, ya. Karena beban-beban tidak linear ini ada 2 yang sering jadi permasalahan. Pertama, faktor daya. Ya, faktor daya itu biasanya disebut dengan cos P atau cos theta seperti ini.
di mana tetanya adalah selisih sudut fasa antara arus dan tegangan dan arus ya. Kalau di segitiga daya kan sudut fasa itu sudut antara daya semu dengan daya nyata ya. Tapi kalau realnya dia adalah sudut antara selisih antara fasa dan apa eh, sudut fasa tegangan dan arus. Namun yang kedua yang sering terjadi karena pembebanan reaktif ini adalah harmonisa, di mana muncul gelombang fundamental atau gelombang sinusoidal asli yang kemudian diganggu atau ditambah dengan gelombang yang mengandung harmonisa. Umumnya ini diperoleh dari perangkat-perangkat elektronika daya ya, yang mengubah atau mengkonversi sinyal sehingga muncul sinyal harmonisa. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ini tegangan ya, tegangan warna merah ini. Semoga jelas di situ. Jadi V sama dengan Vm sin omega T ya. Kemudian ada arus yang warna hijau-hijau ini atau warna biru ini. Ini arus untuk beban resistif I sama dengan Im sin omega T. Kemudian ada arus startnya dari bawah. Ini nolnya, dia start di bawah. Ya. Ini Im. Ini arus yang lambat. Jadi kalau dia lambat berarti dia bebannya induktif. Ya. Jadi tegangannya sudah capai puncak, dia belum. Ya. Jadi tegangan sudah naik, dia masih minus di sini. Ya. Jadi Im sin omega T dikurangi V per 2. V per 2 ini 180 bagi 2 berarti 90. Terlambat 90. Jadi pada saat ini dia sudah turun baru dia naik lagi. Kemudian ada arus yang tegangannya naik di sini, dia sudah naik duluan. Jadi dia sudah maksimum, arusnya maksimum, tegangannya belum maksimum. Ya. Itu kalau dia bebannya kapasitor. Nah, dituliskan seperti ini. I sama dengan Im sin omega T plus V per 2 atau bertambah 90 derajat. Kalau ini berkurang 90 derajat. Geser ke sini. 90 derajat. Ya. Nah, ini ada contoh pengukuran tegangan sumber dengan arus pada beban. Ya, seperti ini. Ini tidak sempurna arusnya. Ya. Ya, sekarang itu pembahasan untuk ini malam. Jadi ada waktu sekitar 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum habis waktu Zoom-nya. Oke, jadi lengkap ya. Ibnu, Daniel, Hasra, Idris, Madura, Arfa, Mufli, Rizky, Rahmat, Saifal, Saiful, Tahmid, ya lengkap lah. Kenapa Ibnu? Mau bertanya? Pak, kalau soal perkembangannya itu Pak, tugas air itu bagaimana Pak? Oh, tugas air. Begini, tugas air itu kembali ke pembimbing masing-masing. Kalau saya sih, karena mumpung ini kuliah di rumah, kita tidak bisa kerja secara mekanik, ya kita belajar lebih banyak tentang teorinya. Kalau perlu bikin hasil rapat kemarin tuh sebenarnya diminta bikin SketchUp-nya. Jadi masing-masing buat SketchUp-nya, kalau bisa bikin animasi-animasinya. Supaya nanti ketika masuk itu tidak jadi beban pikiran dan itu bisa dipakai nanti pada saat ujian. Jadi tugas akhirnya, jadi misalkan siapa Ibnu, misalkan hidro, ya cari nih literatur hidro, ya. Jadi bisa nanti langsung jadi, apalagi kan penulisnya juga kasih tugas untuk kerja-kerja jurnal kan. Nah, bisa jadi referensinya untuk bikin laporannya nanti. Nah, kalau perlu semua yang sudah desain dari awal itu sudah ada hitung-hitungannya.
Jadi misalkan ketinggiannya berapa kemarin dipakai, kemungkinan daya yang dibangkitkan berapa, itu sudah mulai kita kerja. Kalau ada rangkaian-rangkaian yang harus disimulasikan atau ada rangkaian yang kita gunakan, ya kita simulasikan semuanya. Jadi kayak siapa, Rahmat misalkan, saya minta semua rangkaiannya dibuat simulasinya. Untuk apa kita simulasikan? Supaya kita sudah tahu sudah tahu prinsip kerja rangkaiannya sebelum kita buat. Jadi kalau nanti minta jelaskan, ya kita mampu menjelaskan dan menggambarkan dengan baik rangkaian-rangkaian tersebut. Jadi misalkan kalau yang siapa itu, Reski yang pakai PLTB, kan itu ada rangkaian tambahan, itu bukan sekedar generator saja. Ada rangkaian back to back converternya. Nah, itu harus kau pelajari, simulasikan. Ya, waktunya habis. Oke, jadi saya lanjut tadi pertanyaannya Ibnu terkait apa tugas akhir ya. Ya saya bilang ya yang teman-teman yang pakai rangkaian itu disimulasi supaya bisa lebih dimengerti prinsip kerja dari rangkaiannya. Jadi contoh tadi yang Rizky itu pakai rangkaian juga, yaitu disimulasikan, dihitung baik-baik. Karena yang angkatan sebelumnya itu yang gunakan suaranya ada beberapa yang tidak bekerja rangkaiannya. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak sempat ini malam, besok baru mau bertanya, ada apa? Silakan tulis pertanyaannya di grup ini. Kemudian slide-nya nanti saya upload di blog saya. Kemudian linknya saya kirim di grup ini, silakan di-download slide dan mungkin beberapa materi tambahan untuk sebagai referensi di mata kuliah kita di manajemen mutu, khususnya mutu kelistrikan. Oke, sekira cukup karena sudah malam juga di kuliah ini. Ini sudah jam 10 malam. Silakan teman-teman istirahat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa lanjutkan lagi tugas-tugas kita, kerjaan-kerjaan kita di kampus. Oke, sekira cukup. Ketemu lagi pertemuan berikutnya besok ya.